Saudara, menanggapi lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia pada hasil real count sementara pemilu 2024, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan meminta semua pihak untuk terus mengawasi proses penghitungan rekapitulasi suara di KPU RI. Anies menyebut perlu adanya pengawasan ekstra terhadap potensi kecurangan, bahkan ketika harus dihadapkan pada kekuasaan atau partai yang dipimpin anak presiden sekalipun. KPU dan juga Bawaslu juga diminta transparan, jangan sampai peristiwa yang menyimpang aturan justru lolos karena abai pengawasan. Kalau merusak semua, kepercayaan rakyat bisa hilang terhadap proses pemilu kemarin. Dan pemerintah harus ikut bertanggung jawab. Walaupun ketuanya adalah anak presiden, tapi bukan berarti kemudian segala hal bisa dilakukan terhadap partai yang dipimpin oleh anak presiden. Malah lebih ketat lagi pengawasannya supaya tidak ada jajaran di bawah yang kemudian melakukan kegiatan-kegiatan walaupun tanpa diperintah. Juru bicara tim pemenangan Ganjar Mahfud yang juga politisi PD Perjuangan Chiko Hakim juga menduga ada upaya penggelembungan suara di balik meroketnya suara PSI pada data Sirekap KPU. Dugaan itu, saudara, muncul usai suara PSI mulai meroket mendekati ambang batas parlemen. Sementara itu suara P3 pun ternyata merosot. Turunnya suara P3 juga berbarengan dengan naiknya suara PSI. Yang semula ada di angka 2%, kini sudah genap 3,13%. Chiko meminta agar setiap unsur terus mengawal proses penghitungan suara agar kecurangan tidak terjadi. Lonjakan suara dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ini kita lihat dalam beberapa hari terakhir sangat tidak masuk akal, dengan lonjakan bisa sampai ratusan ribu hanya dalam beberapa jam, dan juga kenaikan dalam presentasi pencapaian suara yang sudah melampaui 3%, walaupun sebelumnya masih jauh di bawah 3%. Nah, kalau memang udah mau cawe-cawe, mau intervensi, ya dari awal dong. Dia kan punya, orang menganggap dia punya otoritas yang sangat tinggi kan. Tapi gara-gara Sirekap itu membuat kehebohan. Meroketnya jumlah suara legislatif Partai Solidaritas Indonesia dari data Sirekap jadi sorotan di masa rekapitulasi suara nasional yang tengah dilakukan KPU. Di aplikasi Sirekap Minggu pukul 17 waktu Indonesia Barat dengan suara masuk 65,82%, suara partai yang diketuai oleh putra Presiden Joko Widodo ini sementara memperoleh 3,13%, sedikit lagi ke angka 4%, syarat minimal parpol duduk di kursi DPR. Menjadi sorotan banyak pihak, PSI pun membantah tudingan ada operasi sayang anak terhadap rekapitulasi suara di KPU. Politisi PSI Ade Armando menyatakan jika memang ada kecurangan atau ada campur tangan Presiden Jokowi, seharusnya kenaikan suara PSI terjadi sejak awal penghitungan suara di KPU. Kalau memang Pak Jokowi itu cawe-cawe interfere, ya kenapa sekarang ya? Kenapa angkanya itu masih 3,13 ya? Kalau memang udah mau cawe-cawe, mau intervensi, ya dari awal dong. Dia kan punya, orang menganggap dia punya otoritas yang sangat tinggi kan. Jadi dia katakan kalau sayang anak, kenapa dibikin anaknya pusing dulu ya, sampai nggak naik-naik ya, baru sampai sekarang jadinya, sekarang pun masih 3,13. Kalau Jokowinya sayang anak, dalam artian bersikap diskriminatif gitu ya, ya udah dari awal dong, ngapain nunggu sampai sekarang. Di saat perolehan suara PSI melonjak, suara P3 sempat turun drastis di Sirekap KPU. P3 sempat mempermasalahkan anomali Sirekap ini ke KPU. Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3 Ahmad Baidowi menyebut Sirekap KPU telah membuat kehebohan. Yang kami sebut anomali, begitupun suara P3 kami curiga dicek hasilnya ternyata ketika dibaca di Sirekap itu jadi turun. Alhamdulillah kemudian Sirekap kembali ke track yang benar, meskipun dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 2017 pasal 393 bahwa hasil resmi
pemilu itu adalah hasil penghitungan secara berjenjang. Sirekap tidak ada sandaran hukumnya sehingga patut diabaikan. Tapi gara-gara Sirekap itu membuat kehebohan, di negeri ini gitu. Hingga saat ini KPU masih melakukan rekapitulasi berjenjang. Pengumuman resmi hasil pemilu 2024 akan dilakukan 20 Maret mendatang. Masyarakat bisa memeriksa sendiri akurat tidaknya suara peserta pemilu dengan memeriksa foto formulir C1 yang ada di Sirekap. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, terkait dengan lonjakan suara PSI berdasarkan hitung cepat sementara, KPU pun memberi jawaban. KPU sampai saat ini masih melakukan rekapitulasi secara berjenjang. Komisioner KPU Idam Holik bilang KPU masih melakukan rekapitulasi berjenjang dan saat ini sudah berada di tingkat kabupaten kota. Pengumuman resmi hasil pemilu 2024 nantinya akan dilakukan pada tanggal 20 Maret 2024. Saat ini KPU masih melakukan rekapitulasi secara berjenjang. Proses rekapitulasi saat ini pada umumnya sudah berada dalam tingkat KPU Kabupaten Kota, walaupun memang masih ada pada tingkat PPK. Nanti setelah rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Kota, suara tersebut direkapitulasi di tingkat KPU Provinsi dan KIP Aceh. Setelah itu baru direkapitulasi di tingkat KPU Republik Indonesia, dan undang-undang memberikan waktu kepada KPU untuk menetapkan hasil pemilu selama 35 hari setelah hari pemungutan suara, insya Allah tanggal 20 Maret 2024. Saudara, Gibran Rakabuming Raka menyebut ke depan tidak ada lagi tokoh yang tergantung